Hadirin mustami'in rahimakumullah. Pada kajian kali ini Al-Faqir akan menyampaikan nasihat daripada Imam Ghazali. Beliau pernah memberi nasihat kepada salah satu muridnya, dan di antara nasihat daripada Imam Ghazali yaitu an-nasiha sahlun wal mushkil qabuluha. Imam Ghazali mengatakan, wahai anakku, memberi nasihat itu mudah didengarkan, mudah diucapkan. Wal mushkil qabuluha, yang jadi masalah, yang sulit adalah menerima nasihat. Kalau orang memberi nasihat, ceramah, semua orang senang. Tapi yang siap untuk menerima nasihat ini siapa? Enggak semua orang, kecuali orang yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang baik. Disinilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Peringati, nasihati, karena sesungguhnya nasihat itu memberi manfaat kepada orang yang beriman. Artinya kalau kita masih mempunyai iman yang kuat, ketika mendapatkan nasihat walaupun itu sedikit menyinggung perasaan kita, ada kesalahan dalam perbuatan kita, ada kesalahan dalam perbuatan dan perkataan kita, kemudian dinasehati, ketika kita imannya kuat, maka kita akan menerima, maka kita akan berterima kasih kepada orang yang memberi nasihat kepada kita. Kenapa? Kekuatan iman. Nah, Imam Ghazali mengatakan nasihat ceramah itu gampang. Orang mau memberi nasihat itu semua orang seneng. Jangankan yang sudah dewasa, sing cilik-cilik seneng ceramah zaman sekarang, kan begitu? An-nasiha sahlun, memberi nasihat ceramah itu gampang. Gampang diucapkan, gampang didengarkan. Tapi untuk menerima nasihat itu yang jadi masalah. Nah, lebih-lebih bagi para ustadz, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, min fitnatil alim ayyakunal kalam ahabba ilaihi minal istima'. Termasuk fitnah, ujian daripada orang yang alim, orang yang ngerti agama, tokoh masyarakat, dai. Apa fitnahnya? Ngomong lebih dia sukai daripada mendengarkan nasihat. Menasehati seneng, dinasehati ogah. Ceramah seneng, dengarkan ceramah tidak mau. Tuh lihat, ketika ada dua dai penceramah, satu panggung dua orang, yang satu ceramah, yang satunya tidak mau dengarkan, tolenan HP, kadang rame sendiri, kan begitu. Kenapa? Karena dia mengatakan aku wis podo, yang dikatakan itu sama, ngerti aku hadisi. Fitnah, ini ujian bagi orang yang alim. Kalau bagi orang awam banyak, fitnahnya banyak. Tapi orang yang alim, ngerti agama, tokoh masyarakat, nah di antara fitnahnya, ujiannya, tidak mau menerima nasihat, nggak mau mendengarkan nasihat, tapi nasihati, ceramah paling digemari. Itu fitnah. Nah disinilah ketika jenengan mau ceramah, seneng nasihat, rem. Ketika Anda seneng hobi ceramah, rem, ojo gelem ngomong. Kenapa? Ketika Anda melontarkan nasihat, ketika Anda sudah semangat hobi ceramah, itu biasanya dari nafsu. Kalau sudah nafsu, bahaya, Pak. Ceramahnya bakal gesak sana, gesak sini. Ceramahnya bukan ngajak orang untuk taat kepada Allah, untuk kenal kepada Nabi Muhammad, enggak. Akhirnya fitnah sana, fitnah sini. Nah, ketika Anda sudah kepingin semangat untuk ceramah, turun, rem. Ketika sudah seneng diem, enggak seneng nasihat, monggo, silakan saat ini Anda ceramah. Kenapa? Ketika itu Anda akan ceramah, akan mengeluarkan kata-kata yang hikmah, yang bijaksana untuk bisa mengembalikan umat Nabi Muhammad kepada syariatnya Nabi Muhammad. Direm, Mbak. Lek ndak, waduh, dadi fitnah. An-nasiha sahlun, nasihat ceramah itu gampang. Kalau nerima nasihat itu yang susah. Orang, Mbak, nggih, kalau ada orang sakit, ya tentunya dia harus datang ke dokter, kan begitu?
ditangani sama dokter. Tentunya dokter menangani pasien bukan sesuai selera daripada pasien. Dokter akan memberi resep, akan menangani penyakit pasien sesuai ilmunya dokter. Kalau seumpama dokternya disetir, dokter, ojo suntik ya, padahal perlu disuntik. Dokter, kasih obat yang manis-manis ya, padahal kencing manis. Kapan sembuhnya? Mau tidak mau ketika Anda sakit datang ke dokter pasrah. Mau disuntik ya monggo, mau dioperasi ya monggo. Untuk apa? Untuk kesembuhan pasien sesuai dengan ilmunya dokter. Begitu juga zaman sekarang. Terkadang ngundang penceramah, ngundang dai, ngundang kiai, ngundang habib, tapi dainya disetir, sama panitianya disetir. Pak Yai, Habib, jangan ceramah ini ya, sing lucu-lucu wae. Padahal ini orang banyak yang tidak sholat. Ojo nyinggung, Bib. Kalau jenengan ngatakan wajib sholat, orang tidak sholat akan mendapatkan adab. Ini banyak yang tidak sholat. Kapan sembuhnya? Kalau dai disetir, ini ibarat pasien nyetir dokter, ya ndak mungkin lah. Karena itu para dai, para ustadz, tokoh masyarakat ketika memberi nasihat itu lihat dulu, ini gimana nih penyakit masyarakat ini apa? Oh sekarang Habib, sekarang zamannya judi online tuh di mana-mana, slot itu masuk kemana-mana. Loh ketika ada dai ceramah kemudian gembleng sesuai dengan penyakit masyarakat, seharusnya Anda bersyukur, alhamdulillah ada yang mengingatkan. Tapi zaman sekarang aneh, justru dai-nya disetir, bahkan dai-nya takut untuk mengatakan yang benar, takut wah tidak diundang maneng, wah di separuh amplope, kan begitu. Nah ini loh, nih nasihatnya Imam Ghazali mengena kepada kita Pak. Nasihat itu gampang, ceramah itu gampang, semua orang senang ceramah, tapi tidak ada orang yang bisa menerima nasihat. Susah orang bisa menerima nasihat, susah Pak. Nasihat tuh Pak, okay. Kalau ada orang nasihat, itu kan berarti ada perkara yang perlu dibenahkan, ada perkara-perkara larangan syariat yang diterjang. Jangan cari amplop, jangan cari popularitas. Ustadz, kalau Anda ceramah, kalau Anda pengajian yang ikhlas, jangan cari popularitas, jangan cari jabatan. Loh, larangan-larangan nih, ini justru disenangi sama mereka-mereka nih, sama orang-orang yang sudah menjadi pengikut hawa nafsu. Larangan nih, ketika dilontarkan, ketika dinasihatkan, justru murun, rasanya pahit. Jangan cari amplop. Kata ya apa Bib? Masuk ceramah ndak nolak amplop. Aku itu berangkat gak bensin, gak sopir, nyewa mobil, lain ndak nggak amplop, terus nggak apa? Loh, nih loh. Sekarang nih zaman sekarang, ketika dinasehati seperti itu, justru kita ditimbal balii. Lalu terus ya apa Bib? Kalau ikhlas-ikhlasan, terus sukron gitu, ndak dapat apa-apa. Ya ndak katene. Loh, ini loh. Larangan-larangan, kalau sudah dinasehatkan, Anda seperti ini, Anda sudah melanggar syariat, Anda seperti ini, Anda justru larangan-larangan itu kata Imam Ghazali, idil manahi mahbubatun fi qulubihim. Larangan-larangan itu justru yang dicintai oleh orang-orang zaman sekarang yang sudah menjadi pengikut hawa nafsu. Akhirnya apa? Ketika dinasehati, walaupun qala Rasulullah, qala Allah Ta'ala, walaupun itu nasihatnya memang benar, tapi karena dia yang menerima nasihat adalah pengikut ajakan hawa nafsu, rasanya pahit, tidak senang. Akhirnya geger Pak. An-nasiha sahlun, nasihat itu gampang, yang susah itu menerima nasihat. Nah, Imam Ghazali beliau mengatakan alal khusus, lebih-lebih nih, nasihat itu akan rasanya pahit bagi siapa? Bagi talibul ilmi ar-rasmi, yaitu orang yang mencari ilmu, tapi ilmunya untuk mencari duniawi, ilmunya untuk meraup harta. Ar-rasmi, ilmunya hanya titel, hanya kepingin dia itu mustaghilan fi fadlin nafsi,
Aku golek ilmu biar nanti dikatakan tokoh agama. Aku cari ilmu bukan berarti saya kepingin, enggak, aku ini kepingin jadi tokoh agama, kepingin jadi tokoh yang tokoh-tokoh. Walhasil mustaghilan fi fadlin nafsi wa manakibid dunya. Aku ngafalno ini biar nanti ketika pulang ke rumah nanti jadi tokoh, jadi ketua, jadi ini. Loh, orang seperti ini, Pak. Orang yang seperti ini, kalau sudah cari ilmunya ar-rasmi, cuma hanya titel yang dicari, bukan ilmu yang manfaat, yang bisa diamalkan untuk meraih ridhonya Allah Ta'ala. Dia mondok cari ilmu hanya untuk meraih kedudukan di masyarakat, manakibid dunya, agar ditokohkan di dalam masyarakat. Ini orang bakal parah, tidak bisa dinasehati. Kalau orang yang sudah mengikuti ajakan hawa nafsu, ketika dinasehati rasanya pahit, opo maneng wong koyok ngene, kata Imam Ghazali seperti itu. Ustadz yang seperti ini, yang sudah sibuk mencari popularitas, ketika dinasehati bangkang, Pak. Bakal mendal, bakal Anda didebat. Kenapa? Kenapa mereka itu susah dinasehati? Nih alasannya. Fa innahu yahsabu annal ilmal mujarrad lahu sayakunu najaduhu wa khalasu fih. Begini, orang yang sudah menjadi tokoh agama, sudah mempunyai ilmu, kok susah dinasehati? Kenapa? Kata Imam Ghazali, karena dia merasa sudah menjadi warasatul anbiya. Karena dia menyangka ilmu aja, pokok duwe ilmu sudah, itu sudah titel ulama, itu titel yang hebat, itu menjadi warasatul anbiya. Insya Allah nanti di akhirat dia bakal selamat. Padahal Pak, kalau ada orang punya ilmu tapi ilmunya tidak manfaat, punya ilmu tapi ilmunya tidak mau diamalkan, ini dapat ancaman dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bersabda, asyaddun nasi adaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hullahu bi'ilmih. Orang yang paling pedih nanti adabnya di akhirat, kira-kira siapa? Pezina? Enggak. Main judi? Bukan. Yang paling pedih adabnya adalah para ustadz, para dai, orang yang punya ilmu tapi ilmunya enggak manfaat. Pinter nasihat, tapi dilanggar nasihatnya. Merintahkan orang untuk sholat berjamaah, dia sholat sendirian. Merintahkan orang untuk tidak cinta dunia, montol alpat, goro. Omongannya tidak sesuai dengan perilakunya, omongannya tidak pernah ada manfaat untuk dirinya. Jadi nasihatnya selalu dilanggar oleh dirinya sendiri. Ilmunya tidak manfaat, pinter ceramah tapi tidak iso ngamalno. Ini bakal pedih adabnya nanti di akhirat. Jadi ilmu itu Pak ada dua, ada ilmu manfaat, ada ilmu yang tidak manfaat. Disinilah Nabi Muhammad SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu ya Allah daripada ilmu yang tidak manfaat. Artinya apa? Ilmu yang tidak bisa mengamalkan, ilmu hanya untuk dijadikan titel, ilmu hanya untuk mencari kedudukan dunia, tapi tidak bisa memberikan dia manfaat untuk dekat kepada Allah. Ini bahaya nih Pak. Karena itu hati-hati. Nggih, ketika jenengan hadir majelis ilmu, niati aku golek ilmu kepingin tak amalno. Anak jenengan ketika berangkat mondok dituntun niatnya, nak cari ilmu, ilmunya Nabi Muhammad, niati kalau jenengan sudah dapat ilmu, niati untuk mengamalkan ilmu. Didede. Kalau Anda punya ilmu Pak, hasilnya kan yang Anda tunggu-tunggu pengamalan nggih. Kalau ilmu tidak diamalkan buat apa? Ibarat jenengan nanam pohon mangga, nggih. Nanam pohon mangga, yang Anda tunggu-tunggu apa? Buahnya. Anda nanam padi, yang Anda tunggu apa? Panen, kan begitu? Nanam pohon tapi tidak berbuah, ya tebangan, tidak manfaat. Buat apa? Capek.
Begitu juga Anda belajar ilmu agama, mondok di sana, mondok di sini, hadir pengajian sana, pengajian sini. Hasilnya mana? Yang Anda tunggu-tunggu apa? Pengamalan. Itu hasil dari pengajian. Kalau jenengan tidak mengamalkan ilmu yang sudah Anda dapatkan, berarti ilmu jenengan nggak manfaat. Bahaya. Nggih. Kemudian kalau kita nih Pak sudah mendapatkan ilmu, nggih, maka kita ada kewajiban yang selanjutnya. Setelah mendapatkan ilmu, jangan lupa diamalkan. Diamalkan. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talabal ilma, man alima wa amila wa 'allama fadaka yud'a 'aziman fi malakutis samawat." Siapa orang yang faham tentang ilmu agama, kemudian diamalkan, kemudian diajarkan. Nih jenengan, seumpama hadir satu pengajian, kemudian di situ dibahas tentang sunnahnya Nabi Muhammad, tentang siwak. Nggih, Anda tahu nih, oh siwak itu sunnahnya Nabi Muhammad. Setelah itu Anda amalkan, Anda beli siwak, Anda pakai. Bukan hanya Anda sendiri yang mengamalkan, Anda ajari anak istri. Nak, wahai istriku, mari kita hidupkan sunnah Nabi Muhammad. Siwak itu sunnah. Ketika jenengan mau ngaji pakai siwak ya. Ketika jenengan mau sholat pakai siwak. Ketika Anda mau begini pakai siwak. Ini sunnah Nabi Muhammad. Loh, kalau Anda seperti ini, punya ilmu, diamalkan, kemudian diajarkan, apa kata Nabi Muhammad? Maka dia dikenal di langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan dapat titel aziman, orang yang agung di kerajaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah dikenal di langit Pak, berarti ini orang besar beneran, berarti ini orang yang dicintai oleh Allah. Kalau orang terkenal di dunia belum tentu kekasihnya Allah. Kenapa? Terkenal di dunia ini terkadang propaganda, viral di dunia propaganda. Tapi kalau Anda terkenal di langit, di tempatnya yang suci, tempatnya Allah, di situ tempatnya para malaikat yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, dikenal jenengan. Ini orang hebat, ini orang yang mengamalkan ilmu, ini orang agung, Allah cinta, kemudian malaikat cinta. Berarti Anda memang benar-benar makhluk Allah yang spesial, makhluk Allah yang istimewa. Jadi kalau kita Pak, ketika hidup di dunia, cari ridhonya Allah, corone yok nopo, taat kepada Allah. Taat itu bagaimana? Belajar ilmu agama. Kalau sudah dapat ilmu, amalno. Kalau sudah mengamalkan, ajarkan. Sebarkan ilmunya Nabi Muhammad. Anda bakal dikenal di kerajaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemudian Pak, nih Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, beliau menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang bisa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah para ulama. Ulama itu loh Pak, yang bisa takut kepada Allah. Kalau bukan ulama, tidak bisa takut kepada Allah. Faham ya? Kemudian pertanyaannya, apakah semua ulama pasti takut kepada Allah? Belum tentu. Belum tentu. Bukan semua ulama pasti takut kepada Allah. Al-Habib Abdullah bin Alwi, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, beliau mengatakan, annal khasya syartun fil ilmin nafi. Rasa takut kepada Allah itu adalah syarat dikatakan orang itu punya ilmu yang manfaat. Fa idza wujidal ilmu wa lam tujadil khasya falaysa sahibu min ahlil ilmin nafi. Kapanpun kalau ada ilmu tapi tidak ada rasa takut kepada Allah, ini tokoh agama ini Beb, ini ulama, ini hafal hadis, hafal Quran, terkenal nih, punya ilmu, tapi kok nyeleneh, syariat kok dipermainkan, kok tidak tambah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata beliau, ketahuilah itu sudah satu tanda ilmunya tidak manfaat. Dan rasa takut nih Pak,
rasa takut kepada Allah yang disebabkan ilmu yang manfaat ini tidak bisa dibuat-buat, Pak. Bukan berarti kalau jenengan sudah mondok puluhan tahun, belajar puluhan tahun, hafal Quran, hafal hadis, kemudian Anda pasti takut kepada Allah. Belum tentu. Rasa takut kepada Allah yang disebabkan ilmu manfaat itu adalah faidul ilahi, anugerah Allah yang Allah letakkan di dalam hamba pilihan. Jadi tidak semua ulama itu dikatakan warasatul anbiya. Tidak semua ulama pasti takut kepada Allah. Terus siapa ulama yang takut kepada Allah? Ulama yang ilmunya manfaat. Yang manfaat. Nah, diceritakan, Pak. Diceritakan dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW menceritakan nanti di akhirat tuh ketika orang-orang diadab di dalam api neraka, diadab nih Pak, diadab. Kemudian ada satu orang ditarik sama malaikat, ditarik, kemudian isi perutnya dikeluarkan semua sama malaikat. Isi perutnya dikeluarkan, ususnya semuanya dikeluarkan. Setelah itu diputar-putar, diputar-putar di tengah-tengah daripada orang-orang yang sudah disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Loh, sing di jero neraka, yang di dalam neraka merasakan adab yang begitu pedih, kemudian ngelihat ada satu orang yang diadab oleh Allah Ta'ala lebih dahsyat, godek-godek ini orang, sampai merasakan koyok nikmat sudah. Yang dia rasakan diadab di dalam neraka, delok wong koyok ngene diadabe, kayak dia itu ringan, enteng adabe. Kenapa? Ada yang lebih pedih. Kemudian dideketi, sopo iki? Kok hebat bener ini sanksinya? Didelok ustadz Pak. Loh, jenengan yang ngajar saya. Kok iso mlebu neraka? Loh, jenengan kan yang viral di dunia. Anda kan yang pintar ceramah. Kok bisa Anda masuk neraka? Maka dijawab oleh orang ini yang disanksi oleh Allah Ta'ala, ya benar, aku memang dai, aku memang penceramah, aku memang ustadz, aku sering ngajar di mana-mana, tapi aku ndak iso ngamalno. Aku melarang orang daripada perbuatan maksiat, aku yang menerjang. Aku memerintahkan orang untuk sholat, untuk taat kepada Allah, tapi aku ndak mengamalkan. Saat ini aku disanksi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi azab yang paling pedih nanti di akhirat ternyata para ustadz, para dai, para penceramah yang punya ilmu tapi ilmunya tidak diamalkan, pinter nasihat tapi tidak bisa mengamalkan. Karena itu kita sama-sama doa, mudah-mudahan kita semua masuk surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bisa mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang menghantarkan kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa hada minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.